Oke, terima kasih banyak Pak Anan, terima kasih banyak Pak Probo untuk penjelasannya, very informative. Pertama-tama makasih Pak Anan ya sudah mengundang kami Mekisi untuk berkolaborasi dengan Google dan mengizinkan kami untuk mempresent produk dan sedikit mengenai company kami. Untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga sudah hadir di webinar kali ini. Saya sangat menghargai waktunya dan mungkin saya akan coba share screen dulu ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Oke, mungkin saya langsung jelaskan sedikit. Cuman sebelum saya mulai, pertama-tama saya ingin say banyak-banyak terima kasih buat, tadi saya lihat list partisipannya itu banyak dari beberapa customer existing kami. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih buat customer-customer kami yang sudah hadir dan customer-customer kami dan partner kami juga yang sudah mensupport kami dari awal hingga saat ini. Kami harap teruskan supportnya kepada kami dan kami juga terus berharap agar bisa berkembang untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam melayani dan memberikan solusi bisnis yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin sedikit mengenai Mekisi ya. Apabila dibandingkan dengan Google dan Lion Parcel, mungkin kami masih sangat bayi ya ibaratnya. Tapi kami harap agar bisa bertumbuh lebih cepat lagi. Mesti banyak belajar dari Pak Probo dan dari Pak Anan juga untuk solusi-solusi bisnisnya. Kami juga akan selalu belajar dengan apa yang kami punya sekarang ini dan dengan segala pengalaman kami, itu benar-benar janji kami kepada kalian semua bahwa kami ingin terus berkembang dan memberikan solusi yang terbaik buat kalian semua. Oh, sorry. Coba mungkin aku exit presentation. Center view-nya. Oke. Selanjutnya, kami kemarin ini diberi kepercayaan dari investor di mana kami mendapatkan investment senilai 1,5 juta USD. Harapan kami besar dengan investment tersebut, kami dapat menjadi company yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman sekarang ini dan memberikan solusi yang terbaik buat kalian semua. Ini saya perkenalkan sedikit, ini dua orang yang ada di foto ini adalah Pak Hendrik dan Pak Raymond. Mereka adalah founder kami, Pak Hendrik dan Pak Raymond juga turut hadir di webinar ini. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan, Pak Hendrik dan Pak Raymond bisa langsung menjawab. Mungkin juga banyak dari customer kami sudah pernah ketemu dengan mereka berdua ya. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan produk yang kita miliki saat ini. Saat ini kita punya 3 core produk, yaitu TMS, Transportation Management System, lalu Smart Driver App, dan VSMS yang itu adalah Vehicle Smart Management System, di mana itu adalah telematic solution dari kami, yang merupakan hardware GPS, software, dan beberapa sensor-sensor yang mendukung. Untuk sistem kami sendiri, di mana mereka berintegrasi adalah TMS itu sebagai kepala dari semua produk-produk kami. Jadi TMS itu sebagai otaknya, dan dia itu menerima bantuan dari kaki tangannya, VSMS dan Smart Driver App kami. Jadi TMS itu sebagai pusat di mana dia akan membantu Bapak Ibu untuk mengatur order-order yang Bapak Ibu terima. Mungkin saat ini Bapak Ibu juga mempunyai sistem tersendiri, di mana TMS kami juga bisa di-API-kan ke sistem Bapak Ibu, sehingga integrasinya akan menjadi sangat seamless dan less hassle. Dari situ nanti TMS order-order akan didistribusikan ke fleet-fleet mana yang Bapak Ibu miliki, baik itu fleet milik sendiri ataupun milik vendor, itu dapat kita lakukan. Yang kita kembangkan saat ini adalah kita mempunyai optimization, di mana order-order optimization itu nanti akan langsung secara otomatis itu akan mendistribute order-order yang diterima oleh Bapak Ibu ke fleet-fleet yang available berdasarkan perimeter-perimeter yang telah diset oleh Bapak Ibu. Itu yang sedang kita kembangkan saat ini dan sudah kita jalankan ke salah satu customer kami. Lalu dari situ VSMS akan melakukan fungsinya di mana dia akan memberikan posisi, geolocation, tracking, seperti itu untuk dikembalikan ke dalam sistem TMS kami. Lalu ketika sudah sampai tujuan, Smart Driver Apps akan melakukan fungsinya di mana dia akan memberikan POD atau POP dalam bentuk elektronik, sehingga tidak perlu lagi Bapak Ibu menggunakan kertas-kertas, karena seperti yang menjadi tema pembicaraan kita kali ini adalah kita ingin mengubah
logistik Indonesia sekarang ini dari pen and paper menjadi digital, sesuai dengan visi misi Bapak Jokowi di mana Indonesia ini akan masuk ke era industri 4.0. Nanti dari situ semua integrasi kita akan sangat menolong Bapak Ibu semua, terutama yang menurut saya sangat penting adalah di mana sistem yang kita berikan sekarang ini bisa memberikan Bapak Ibu suatu kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, terutama oleh data-data yang kita berikan dan juga oleh data-data rangkuman dan semuanya kita berikan sehingga Bapak Ibu bisa memberikan kecepatan dan ketepatan keputusan. Selanjutnya ini adalah beberapa keuntungan untuk menggunakan TMS, terutama TMS McKinsey, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang sudah bergerak di bidang logistik itu sudah sangat ahli dalam bidang ini, jadi saya mungkin akan skim through aja untuk ini. Jadi kita juga mempunyai, yang saya highlight beberapa itu, kita mempunyai customer portal dan vendor portal. Jadi customer dan vendor Bapak Ibu sekalian itu bisa melihat dari web yang kita berikan kepada mereka tanpa mengganggu atau selalu mengkontak Bapak Ibu untuk masalah update status pengiriman atau untuk membuat sales order atau untuk mengupdate fleet availability yang mereka punya apabila mereka dari sisi vendor, sehingga Bapak Ibu juga tidak terganggu dengan adanya itu dan tidak perlu repot mengirimkan update-update ke customer atau vendor Bapak Ibu sekalian. Dari situ juga kita juga mempunyai custom untuk tampilan dashboard dan analytic report yang dapat kita berikan dari sisi TMS kita ke Bapak Ibu sekalian, karena kami mengerti ya, bahwa Bapak Ibu sekalian itu pasti mempunyai kebutuhan untuk data apa aja yang akan di-show, untuk rangkuman apa aja yang akan di-show, itu pasti tiap company itu beda-beda ya. Oleh karena itu kita tidak baku dan kita tidak kaku, dan kami ingin selalu menjadi partner bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga kita juga ingin memberikan apa sih yang Bapak Ibu paling butuhkan gitu. Jadi we are very open for suggestions, we are very open for changes yang Bapak Ibu inginkan dari kita, terutama dari produk existing kita yang dimana kita bisa membantu dan support Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk yang lainnya mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat mengerti untuk dari sisi TMS dan VSMS. Cuman untuk yang ingin aku highlight yang mungkin belum kita show di situ adalah tadi itu adalah route optimization. Itu tadi yang sudah saya jelaskan sedikit, optimization-nya itu nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian dari segi efisiensi, terutama dari segi cost. Jadi di mana dalam satu hari itu kendaraan yang berjalan itu akan dimaksimalkan dari sisi drop points-nya, dari sisi load capacity-nya, dari sisi time saving-nya, itu semua akan kita maksimalkan berdasarkan perimeter-perimeter yang Bapak Ibu berikan kepada kami dari sisi TMS kami. Jadi apabila contohnya Bapak Ibu punya perimeter untuk load-nya tiap kendaraan harus minimal segini, atau window time dari suatu tempat atau drop off location itu ada window time tertentu, atau dalam satu hari itu supirnya itu drivernya tersebut juga punya window time, di mana saya nggak mau lemburan ya Pak ya, jadi saya mau maksimalkan dari 8 jam atau 9 jam sehari itu harus mendapatkan drop point sebanyak mungkin. Nah di situ semua bisa kita maksimalkan berdasarkan logic yang kita buat di TMS kami. Untuk TMS, VSMS, dan driver apps kami sendiri itu kami buat secara in-house. Jadi ini bisa kami bilang bahwa ini merupakan produk anak bangsa, produk dalam negeri. Jadi itu semua kita buat dari scratch berdasarkan visi misi yang sudah dipunyai oleh Pak Hendrik dan Pak Raymond sebagai founder kami. Dari situ juga kita terus berkembang dari awalnya mungkin TMS kami itu masih sangat simple atau standar, kami terus berkembang berdasarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian sebagai partner dan our valued customers. Jadi seperti yang saya bilang di awal gitu ya, bahwa kita di sini juga bukan cuma sebagai hubungannya klien atau customer, tapi kita juga pengen sebagai partner di mana masukan dari Bapak Ibu sangat kita hargai dan itu sangat kita rasakan. Bahwa selama ini kita bisa sampai sekarang, kita bisa berkembang dengan banyak masukan baru, terutama dari Bapak Ibu yang sudah sangat ahli di bidang logistik ya. Next ini beberapa modul dari TMS yang tadi sudah saya sebutkan, tapi mungkin saya skim through aja karena ini mungkin nggak akan habis kalau saya bahas. Lalu selanjutnya ini juga produk baru yang kita launch, itu adalah Smart Driver App. Smart Driver App ini mungkin Bapak Ibu sudah lebih familiar dengan apa yang dimiliki oleh agregator saat ini ya, seperti contohnya atau mungkin last mile seperti contohnya Gojek, Grab gitu ya. Kurang lebih konsepnya mirip, tapi kita lebih meng-cater untuk kebutuhan logistik.
Jadi di mana kita bisa mengirimkan EPOD, EPOP, itu berdasarkan foto atau signature dari klien, lalu kita juga bisa di situ mengatur untuk uang jalan atau cash management, di mana driver itu akan mendapatkan notification atau mendapatkan information berapa uang jalan yang telah dikirimkan dari perusahaan, dan apabila ada kebutuhan mendadak selama perjalanan atau selama proses pengiriman, driver itu juga bisa melakukan request ke operator bahwa ini ada kebutuhan. Nah, itu kita bisa semua set berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu, apakah mungkin kebutuhan uang jalannya atau uang yang mendadak itu bisa langsung di auto approve atau harus melakukan certain level of approvals, itu semua bisa dilakukan dan bisa kita set. Di driver apps kita juga sendiri juga terdapat rating untuk driver kita. Jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri apakah driver ini perform atau tidak, apakah driver ini layak dipertahankan atau harus diganti, itu semua juga akan ada di Smart Driver App kita, dan itu semua datanya itu disupport oleh VSMS kita juga. Jadi dari VSMS kita itu dengan hardware yang kita pasang di mobil itu akan mengirimkan data-data yang merupakan driver's behavior. Jadi kita bisa selalu men-track apakah driver ini suka overspeed atau suka melakukan ngerem mendadak atau suka melakukan tikungan-tikungan tajam. Itu semua yang akan membantu memberikan performa nilai dari driver tersebut. Itu mungkin rangkuman sedikit dari driver apps kami. Ini juga beberapa modul-modul yang kita miliki tadi ya, seperti ini. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, expense, lalu delivery pickup detail, di mana misalnya dengan route optimization yang tadi dilakukan oleh TMS kami, setelah di-assign ke fleet-fleet yang Bapak Ibu miliki, lalu fleet itu sudah memiliki driver yang di-assign juga, maka driver akan langsung mendapatkan notification melalui aplikasi mereka mengenai order apa yang mereka terima dan harus mereka jalankan hari itu dan saat itu juga. Jadi itu semua itu akan menjadi sangat seamless ketika diintegrasikan dengan sistem kami. Jadi semuanya itu kami harapkan bisa membantu Bapak Ibu melakukan efisiensi baik dari segi waktu dan dari segi biaya. Terakhir yang VSMS kami ini adalah telematic solution yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar dengan GPS sistem dan juga sensor-sensor, karena Bapak Ibu pasti sudah, mungkin beberapa dari kalian juga sudah bertahun-tahun ya melakukan teknologi ini, menerapkan teknologi ini di kendaraan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan sekilas saja di mana VSMS kami ini keunggulannya dibanding yang lain adalah bahwa kami itu mengintegrasikannya juga dengan yang tadi saya bilang, dengan TMS solution kami dan dengan Smart Driver App solution kami. Jadi dari ketiganya itu akan saling berbicara satu sama lain, ketiganya itu akan saling membantu satu sama lain, sehingga kita akan bisa memonitor apakah fuel efisiensinya sudah dilakukan dengan baik, apakah behavior driver itu bisa dilakukan dengan baik, bisa dipantau, dimonitor dengan baik, dan apakah ketepatan pengiriman, ketepatan pengambilan, itu semua juga bisa dipantau dengan baik. Dan di mana pada akhirnya, end goal-nya itu kami harapkan, ini semua bisa membantu perusahaan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan dari sisi efisiensi dan dari sisi development dan dari sisi pengambilan keputusan. Modul yang kami miliki saat ini ada yang terbaru yaitu TrackVision. TrackVision ini adalah suatu device atau alat kamera yang bisa menangkap tampilan kabin, terutama fungsi utamanya adalah untuk memantau supir. Ini kembali lagi ke driver's behavior tadi. Jadi supir ini selalu dipantau behaviornya selama perjalanan, apakah dia itu melakukan suatu tindakan-tindakan di luar SOP seperti merokok atau memainkan handphone atau apa, di mana harapannya ini bisa mengurangi terutama dari sisi accident ya. Ini yang sangat kita hindari, karena apabila ada downtime tentu saja sangat merugikan Bapak Ibu sekalian, dan juga ini bisa menjadi mungkin suatu proof of insurance untuk Bapak klaim ke insurance Bapak itu ya, sebagai proof. Jadi di sini kita ada namanya fatigue sensor, di mana yang tadi saya jelaskan itu bisa membantu untuk mendetek apakah driver tersebut mengantuk, merokok, main handphone, atau terdistract. Dan ini sekali lagi kita integrasikan secara seamless ke TMS kami dengan driver's performance scorecard tadi, di mana nanti juga akan di-push ke masing-masing driver, di mana mereka juga bisa melihat scorecard yang mereka dapatkan so far itu seperti apa, sehingga mereka bisa lebih mawas diri dan sehingga mereka bisa lebih mengimprove dirinya sendiri, terutama apabila kontrak mereka mungkin akan berakhir, putusan itu di mana sangat menentukan.
Selanjutnya ini adalah beberapa dari list customer kami harapkan untuk tahun ini dan tahun depannya akan bertambah 2-3 kali lipat dengan bantuan Bapak Ibu sekalian dan tentunya dengan bantuan dari Pak Anan dari sisi Google Cloud. Terakhir mungkin yang ingin saya highlight adalah bahwa sekali lagi kami sebagai perusahaan ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk current customer kami, untuk current klien kami, current partner kami. Mungkin banyak dari produk kami yang jauh dari sempurna, mungkin banyak dari produk kami yang perlu di-improve, tapi sekali lagi kami sangat terbuka untuk segala masukannya dan komitmen dari kami adalah kami akan selalu mengimprove diri kami sendiri untuk menjadi lebih baik dan kami akan selalu belajar untuk menjadi lebih baik. We may not be the best for now, tapi kita akan selalu strive untuk menjadi yang the best. Terima kasih sekilas dari McKinsey. Mungkin apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, bisa saya bantu jawab. Ya, mungkin Mas Andi ini ada beberapa pertanyaan, tapi tadi ada dari Pak Didin, cuman Pak Didinnya udah left. Tapi oh iya. Ini salah satu kendala yang dialami oleh perusahaan logistik dan transportasi adalah customer behavior terkait dokumen delivery order yang harus dikirimkan sebagai base legal document sebagai syarat penagihan invoice. Padahal teknologi sudah berkembang, semakin demikian berkembang, ini juga mengganggu cash flow perusahaan. Nah, gimana menurut Pak Andi mengenai ini? Ini sebabnya kenapa kita mempunyai Smart Driver App tadi ya, karena memang banyak kendala yang dirasakan oleh customer kami adalah kita tuh selama ini tuh masih memakai bukti fisik sebagai tanda terima dari customer. Karena itu kan jarak itu kan juga sangat berpengaruh ya. Customer bisa aja ada di luar pulau, sedangkan head office-nya itu ada di Jakarta, sehingga membutuhkan waktu pengiriman untuk dokumen fisik tersebut untuk kembali ke head office, di mana setelah itu baru bisa diproses oleh finance, setelah dicek validasinya semua, baru bisa kirimkan invoice. Nah itu semua tuh yang kita harapkan bisa diatasi oleh EPOD dan EPOP dari sisi Smart Driver App kami tersebut. Jadi kami harapkan ke depannya dengan seiring berkembangnya teknologi bahwa e-signature itu sudah sangat cukup dan segala bukti foto pendukung itu sudah sangat cukup di mana perusahaan kemudian dapat melakukan penagihan atau invoicing berdasarkan data-data yang sudah diterima oleh Smart Driver App kami tersebut. Mungkin seperti itu sih. Oke. Ini dari pertanyaan dari Pak Deden. Nah, bagi perkembangan luar biasa untuk McKinsey, apakah ada plan McKinsey untuk masuk ke area transport platform, di mana find out tracking di marketplace dengan banyak model pricing tracking by point to point maupun zoning rate. Transport platform contohnya Ritase, Logan, Logisi dan sebagainya. Pak Deden, makasih untuk masukan dan untuk pertanyaannya. Mungkin nanti saya bisa diskusikan dengan Pak Hendrik dan Pak Raymond, atau mungkin kalau Pak Hendrik masih ada di sini bisa langsung jump in. Tapi apabila tidak, tampaknya Pak Deden dan Pak Hendrik dan Pak Raymond sudah saling kenal ya. Mungkin nanti kita bisa atur meeting informal. Kebetulan Pak Raymond juga minggu depan ke Jakarta. Mungkin kalau ada kesempatan atau Bapak Deden ada waktu, kita boleh visit untuk sekedar ngobrol-ngobrol santai. Sure, Pak Andi. Sure. Makasih banyak Pak Deden. Sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Andi dari Pak Rio. McKinsey sudah menjangkau operational customer di area mana saja terkait support untuk hardware problem hardware GPS? Kita sih customer kita ini saat ini memang kebanyakan mostly itu ada di Pulau Jawa ya, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta pada khususnya. Tapi kita juga ada beberapa customer kita yang di luar pulau, contohnya di Sumatera, di Lampung, lalu ada juga di Kalimantan, dan kita sih ada beberapa solusi yang kita berikan kepada existing customer kami dalam bentuk package-nya seperti apa untuk customer service kami atau maintenance kami apabila berada di luar pulau tersebut. Cuman yang mungkin ingin saya tekankan saat ini adalah bahwa kami sanggup melayani kebutuhan customer kami di luar pulau, dan kami juga bersedia untuk mendengarkan apabila ada pertimbangan dari segi package yang kami tawarkan, apakah ada masukan dari customer atau apa. Karena seperti yang saya bilang tadi juga, bahwa kita itu selalu berusaha untuk membantu dan saling bertumbuh satu sama
tahu bahwa cost itu merupakan salah satu faktor terbesar ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang berada di luar pulau kontra dengan perusahaan yang ada di Jakarta. Oke, baik. Ini dari Pak Dani Saputra. Di driver app, apakah sudah ada absen online? Kemudian driver mendapatkan task pengiriman via aplikasi atau notifikasi via SMS atau WA. Di FSMS Pro Plus, apakah ketika door open atau close sensor tidak pada tempatnya, apakah ada real time alert? Oke. Untuk driver app, apakah sudah ada absen online? Saat ini belum, Pak. Tapi ketika driver itu login, kita bisa menganggap bahwa itu sebagai suatu absensi dari driver. Karena untuk license yang kita berikan di driver app itu harus terdaftarkan dengan driver tertentu. Dan kedua, apakah mendapatkan tes pengiriman barang via app atau notifikasi via SMS atau WA? Saat ini via app, Pak. Tapi mungkin ke depannya apabila memang kebutuhan dari Pak Dani itu melalui SMS atau WA, karena yang saat ini kita lakukan di sistem TMS kami adalah notification itu bisa dilakukan via WA atau via email atau via in-app notification. Jadi menurut saya sih itu tidak akan ada masalah untuk driver apps kami juga. Lalu di Pro Plus, apakah ketika door open atau close sensor tidak pada tempatnya, apakah ada real time alert? Ada, Pak. Gimana caranya? Ini akan dikombinasikan dengan POI atau geofencing juga, Pak. Jadi ketika mereka membuka pintu itu, notification-nya tidak pada geofencing atau location atau POI tertentu, maka itu bisa kita set parameter tersebut bahwa itu dari sisi operator atau dispatcher akan mendapatkan alert bahwa ini tidak di dalam geofence tersebut dan kenapa ini pintunya terbuka. Itu semua bisa dikombinasikan secara seperti itu, Pak. Oke. Saya harap cukup menjawab Pak Dani ya. Ya Pak Dani, kalau pertanyaannya masih kurang, jawabannya silakan ditambahkan gitu ya atau disampaikan. Jika tidak, kita akan move ke pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya. Baik Pak, udah cukup jelas. Terima kasih Mas Dani. Dari Pak Dwi Anugrah, kolaborasi apa yang telah diterapkan oleh McEasy dan Google dalam menyambut industri 4.0 untuk mendukung industri logistik Indonesia? Untuk sekarang mungkin Pak Hendrik yang lebih ahli ya, karena Pak Hendrik itu selaku CTO kami. Cuman yang pasti itu kita setelah migrate untuk cloud server kita, dari yang previously kita semua sudah pindah ke Google sekarang. Semuanya itu kita pindahkan data-data kami ke cloud server Google. Dan yang pasti kita juga mempunyai API seperti Pak Probo tadi ke Google, terutama dari segi Google Maps dan Google Places juga, karena memang itu sangat kita butuhkan untuk mendapatkan long lat, untuk sisi geofencing, untuk sisi POI itu sangat kita butuhkan. Dan route optimization yang saya mention tadi itu juga sangat berkaitan erat dengan Google Maps, karena ketika kita akan menentukan suatu route kita membutuhkan data-data historical dari yang Google sudah punya ya, dari segi traffic, dari segi location-nya juga. Jadi yang pasti sangat berhubungan erat adalah Google Cloud dan Google Maps dan Google Places tadi itu. Oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Hendrik kalau ada yang lain. Ya, saya mungkin tambahkan aja Pak Dwi ya. Jadi memang Google dalam hal ini Google Cloud secara khususnya kita melihat bahwa dari sisi business application tadi saya sampaikan ini area yang kita isi dengan partnership gitu ya, dan partnershipnya apa, bahwa nanti McEasy ini bisa available di dalam Google Cloud Marketplace. Jadi dengan itu harapan kami McEasy maupun business application yang lain gitu ya, pada saat misalnya Pak Dwi sebagai pengguna Google Cloud bisa langsung menggunakan aplikasi McEasy ini dengan masuk ke Google Cloud gitu. Itu harapan kita sebagai partnership ya, dari sisi partnership untuk mendukung industri logistik. Jadi kita membuka pintu sebesar-besarnya untuk McEasy dan juga bisnis application yang lain untuk masuk dalam satu komunitas marketplace kita. Itu mungkin jawaban saya Mas Dwi. Kemudian dari Pak Taufik nih pertanyaannya, ketika terjadi kehilangan barang, bagaimana solusi dari McEasy untuk mengetahui dengan cepat?
Oke, mungkin beberapa solusi yang kita terapkan saat ini adalah dengan berhubungan dengan door sensor yang pertanyaan Pak Dani tadi ya. Jadi door sensor itu memang tugasnya itu adalah untuk mencegah apabila pintu dari mobil atau kendaraan Bapak Ibu sekalian itu dibuka tidak pada lokasi tertentu. Jadi ketika pintu itu terbuka dan ketika barang itu mungkin diambil oleh oknum-oknum tertentu dan supir tidak menyadari hal itu, maka operator akan segera mengetahui dari notification yang dikirimkan oleh sensor tersebut bahwa ini pintu ini terbuka di lokasi yang tidak pada tempatnya. Nah, itu menjadi suatu alert di mana kemudian operator bisa langsung menghubungi supir untuk menotify bahwa ini pintu kamu terbuka, coba dicek ada apa gitu. Itu salah satu solusinya. Dari sisi lain juga, apabila supir tersebut mengetahui bahwa ada terjadi tindakan pencurian seperti yang dimaksud, itu pada alat GPS kami itu kita terhubung dengan namanya SOS button, di mana ketika itu ditekan, langsung akan terhubung dengan operator atau dispatcher di kantor pusat. Dan kedepannya kami harapkan juga, ini juga sekali lagi berdasarkan masukan dari salah satu customer kami, apabila SOS button tersebut ditekan, mungkin kedepannya kita akan coba untuk bisa langsung terhubung dengan kepolisian. Ini adalah salah satu fitur yang sedang kita kembangkan. Jadi selain ke operator, tapi juga bisa langsung dengan kepolisian setempat. Seperti itu mungkin jadi kombinasi antara door sensor dan SOS button. Semoga menjawab ya Pak Taufik.